Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dalam praktikum kali ini kami akan membahas tentang pengamatan sifat bahan cair, yaitu minyak jarak sebagai sampelnya. Langsung saja pada perkenalan, kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Reja Muhammad Rizky, NIM 193300094. Perkenalkan, nama saya Anggun Nopalin, NPM 19330092. Perkenalkan, nama saya Dian Utami, NIM 19330095. Hai guys, perkenalkan nama saya Septia Nur Arifah, NIM 19330096. Ya, pada video kali ini kami akan membahas tentang praktikum pengamatan sifat bahan cair, yaitu minyak jarak sebagai sampelnya, yang berfokuskan pada pengamatan sifat aliran cairan non-Newton. Ya, kali ini saya akan membahas tentang alat yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama ada termometer kayak ini, termometer larutan namanya. Jadi dia nanti untuk mengukur suhu pada larutan sampel. Terus yang kedua ada termometer ruangan kayak gini. Jadi sebelum nanti dimasukkan ke dalam mesin, ruangan diukur dulu suhunya sesuai suhu yang telah ditentukan. Jadi kayak gini bentukannya. Terus selanjutnya ada gelas kimia kayak gini, gelas kimia fungsinya untuk menampung sampel yang telah dimasukkan ke dalam mesin. Nah, terus selanjutnya ada batang pengaduk, ini untuk mengaduk sampel yang telah dimasukkan ke dalam gelas kimia. Terus yang paling penting adalah ada kayak gini, ini namanya psikometer Brookfield, yang fungsinya untuk digunakan untuk mengukur kekentalan zat cair dengan cara yang sederhana. Di sini saya akan menjelaskan pencatatan pengamatan bahan cair. Nama bahan oleomricinin atau minyak jarak. Sifat organoleptis, warna transparan, kuning pucat atau hampir tidak berwarna. Bau lemak bebas dari bau asin dan pahit. Rasa khas. Kemurnian, kadar bahan aktif, bobot per milimeter 0,953 sampai 0,964 gram. Bobot jenis antara 0,957 dan 0,961. Kadar logam berat tidak lebih dari 10 Dej. Sifat dalam larutan. Kelarutan dalam etanol. Larut dalam 2,5 bagian etanol 90%. Mudah larut dalam etanol mutlak. Kelarutan dalam asam. Bilangan asam tidak lebih dari 2,0. Stabilitas. Stabilitas tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Pada suhu 300 derajat Celcius akan berpolimerisasi dan larut dalam minyak mineral. Pada suhu 0 derajat Celcius menjadi lebih kental. Stabilitas dalam air sangat rendah. Cara penyimpanan: disimpan dalam wadah tertutup rapat dan hindarkan dari panas berlebih. Farmakologi. Indikasi: laksatikum. Dosis lazim dewasa dan anak. Dewasa 15-60 ml per hari, oral tropikal 2 kali sehari. Efek samping: mual, muntah, kram perut, menginduksi persalinan, reaksi alergi. Interaksi obat: tidak boleh digunakan bersamaan dengan antasida, glikosida jantung, kortikosteroid, diuretik, stimulat pencahar herbal. Jangan dicampur dengan obat cacing yang dapat larut dalam minyak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOP pengamatan bahan cairan non-Newton. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama kita masukkan cawan dalam wadah mantel. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini kita masukkan nih cawannya ke dalam mantel. Ini mantelnya ya. Nah, langkah selanjutnya, masukkan air dalam mantel dan masukkan sampel dalam wadah. Gambarnya itu seperti ini ya. Nih, nah akhirnya kita masukkan ke dalam
mantel. Nih, ini mantelnya. Nah, nanti sampelnya kita masukkan ke dalam cawannya. Cawannya itu ada di sini ya. Nah, setelah itu kita mencelupkan rotor pada bahan. Kuatkan cawan agar tidak jatuh dengan cara putar bagian skrup. Nih, ini tadi udah kita pasang. Nah, ini kan kayak rotornya itu ya. Kita celupkan. Nah, terus kita putar bagian skrupnya agar tidak jatuh. Nah, selanjutnya yaitu masukkan anak timbangan. Ini gambarnya ya. Ini anak timbangannya, kita masukkan nih anak timbangan ke penggantungan sampai rotor berputar. Jadi anak timbangannya kita masukin sampai rotornya itu berputar. Habis itu kita atur nih skalanya. Kita atur skala 0 dan catat waktu yang dibutuhkan untuk rotor berputar. Habis kita atur skalanya, kita tunggu nih. Dan jangan lupa ya, kita catat dapat berapa sih skalanya itu hingga rotor yang berputar itu berhenti dan selesai kita butuhkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan sifat aliran cairan non-Newton. Sebelum kita lanjut ke perhitungan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara cairan Newton dan cairan non-Newton. Cairan Newton adalah cairan yang memiliki viskositas secara konstan, sedangkan cairan non-Newton adalah cairan yang memiliki viskositas yang variabel. Baiklah, sekarang kita masuk ke perhitungan sifat aliran cairan non-Newton dari oleomericini atau minyak jarak. Di data yang tersedia, tercatat bahwa suhu lingkungan yaitu 29 derajat Celcius dan suhu cairan juga 29 derajat Celcius dengan spindle nomor 2 dan faktor piskometer 1,2. Di sini juga tersedia data tabel RPM, skala, dan faktor. Setelah kita mengetahui data dari RPM, skala, dan faktor, yang pertama kita hitung viskositas. Rumus yang digunakan adalah faktor dikali skala. Yang pertama yaitu ada 2000 dikali skala 10,4, didapati hasil 20.800. Nah, untuk yang kedua sampai dengan yang terakhir itu caranya sama, yaitu menggunakan rumus faktor dikali skala, sehingga didapati hasil antara berikut: 17.700, 16.960, 8.800, 12.450, 9.120, 17.280, 18.700, dan 24.000. Nah, kemudian kita cari gaya, di mana rumus yang digunakan untuk mencari gaya adalah viskositas dikali faktor piskometer. Viskositas yang kita dapati tadi yang pertama yaitu 20.800. Kita kalikan dengan faktor piskometer yaitu 1,2, didapati hasil 24.960. Nah, untuk yang kedua sampai dengan yang terakhir, rumus yang kita gunakan yaitu sama, di mana didapati hasilnya yaitu 21.240, 20.352, 10.560, 14.940, 10.944, 20.736, 22.440, dan 28.800. Kita mendapati perhitungan dari gaya. Sekarang kita buat grafik antara RPM dengan gaya, di mana pada RPM 1 didapati gaya sebesar 24.960. Kita beri titik. Kemudian pada RPM kedua didapati gaya sebesar 21.240. Pada RPM 2,5 didapati gaya sebesar 20.352. Pada RPM keempat didapati gaya sebesar 10.560. Pada RPM kelima didapati gaya sebesar 14.940. Kemudian kembali lagi ke RPM 4 didapati hasil sebesar 10.944. Kemudian kembali lagi ke RPM 2,5 didapati hasil 20.736. Pada RPM kedua didapati hasil 22.440. Pada RPM ke-1 didapati hasil 28.800. Nah, dari grafik di sini dapat kita lihat bahwa dari RPM 1 sampai dengan 4 itu mengalami penurunan. Pada saat menuju RPM ke-5 itu mengalami peningkatan. Kemudian dari RPM 5 menuju ke 4 kembali mengalami penurunan. Kemudian dari RPM 4
sampai RPM 1 itu mengalami peningkatan. Dari hasil perhitungan dan pengamatan dari sifat cairan non-Newton tersebut, suhu yang digunakan pada saat praktikum adalah 29 derajat Celcius dengan spindle nomor 2 dan faktor 1,2. Dari hasil RPM terhadap gaya, dapat kita simpulkan bahwa alirannya mengalami penurunan dari RPM 1 sampai 4 dan mengalami kenaikan pada saat menuju RPM 5 dan terus mengalami kenaikan pada RPM 4 sampai 1.